Ibu Saudara, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk merasakan kasih-Nya, kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyatukan hati kami, memuji muliakan nama Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan Tuhan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Kita mau lebih dalam lagi rasakan kuasa Tuhan. Kita mau lebih lagi rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Oh syukur. Kami bersyukur Tuhan. Curahkan Tuhan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur. Syukur. Haleluya. Hosana bagimu, Kau Allah yang besar. Syukur. Syukur bagimu. Haleluya. Kita mau nikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau buka hati kita. Kita mau buka suara kita untuk menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Syukur Tuhan. Oh haleluya. Syukur. 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 Syukur bagimu. Haleluya. Syikara lara lara ya lara ya lara ya lara ya lara. Syikara ya lara ya lara ya lara ya lara ya. Syikara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara. Syikara ya lara 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 ya. Syikara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya. Syukur. Syukur. Syukur Tuhan. Syukur bagimu, Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur. Syukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami rindu Tuhan, Tuhan selalu mengurapi kami Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali di ibadah Selamat Pagi Bapak. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, di mana di bulan Juni ini tema MCC adalah Kristus adalah penolong. Dan di hari-hari sebelumnya kita sudah banyak sekali mendengarkan penjelasan
Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari pembicara-pembicara sebelumnya yang sangat memberkati kita. Dan di pagi hari ini saya rindu untuk mengingatkan kembali, mengulas kembali di mana Kristuslah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita akan buka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6 sebagai ayat emas kita di bulan Juni ini. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari ayat ini kita bisa membaca kitab Ibrani, di mana di kitab Ibrani ini ditulis dengan maksud bahwa orang-orang Yahudi Kristen pada zaman itu mengalami penganiayaan oleh orang Yahudi sendiri, kemudian orang Romawi, dan orang Yunani. Orang-orang Kristen Yahudi ini mengalami penganiayaan karena mereka mempertahankan imannya. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi tidak suka dengan orang-orang Kristen Yahudi ini. Oleh sebab itu, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik, disiksa, dianiaya. Melalui surat Ibrani ini, orang-orang Yahudi Kristen ini memperoleh kekuatan bahwa ada satu pribadi yang senantiasa menolong mereka untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Melalui surat inilah orang-orang Kristen Yahudi ini lulus di dalam mempertahankan imannya. Dan kita sebagai orang-orang Kristen di masa yang sekarang ini, kita harus memiliki keberanian, kita harus memiliki iman seperti orang-orang Kristen Yahudi yang mempertahankan imannya. Sekalipun ada cobaan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penganiayaan. Mungkin penganiayaan di zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Penganiayaan atau cobaan atau tantangan di masa sekarang ini bisa berupa godaan jabatan di dalam pekerjaan, bisa pasangan hidup, bisa harta, kekayaan yang membuat kita tergoda, yang membuat kita terlena, yang membuat kita bisa meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus. Ada istilah yang mengatakan bahwa memelihara dan merawat itu lebih sulit daripada membangun. Dan itu benar adanya, bahwa ketika kita membangun sebuah rumah, kita sulit untuk merawatnya. Ketika kita sulit untuk merawat, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita di dalam merawat sebuah rumah atau bangunan. Kemudian dalam kita membangun cita-cita kita, pastinya setiap kita memiliki cita-cita pengharapan. Ketika kita boleh membangun cita-cita itu, dan ketika di tengah jalan kita menghadapi cobaan, kita menghadapi masalah, apakah semangat kita di awal itu akan tetap terjaga atau tidak? Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Dan memang tidak mudah dalam mempertahankan, dalam memelihara, dalam merawat tekad yang kita bangun dari awal. Begitu juga dengan ketika kita membangun hubungan antara manusia kita dengan Tuhan.
Kita harus memiliki hubungan, kita harus memiliki relasi yang dekat. Ketika kita membangun, kita percaya, dengan kita awali iman percaya kepada Tuhan, yang namanya hubungan pastinya ada cobaan. Yang namanya hubungan pasti ada yang namanya masalah. Tergantung dari setiap pribadi yang ada di dalam hubungan itu. Apakah pribadi itu mau bertahan, mau merawat, mau memelihara, atau berhenti di tengah jalan. Itu semuanya tergantung dari pribadi orang tersebut. Dan ketika saya pergi ke suatu kota, dalam perjalanan saya menikmati pemandangan yang ada di kiri dan kanan saya. Saya melihat banyak sekali pemandangan yang indah, banyak sekali gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang mewah. Tetapi ada satu hal yang menarik saya untuk memperhatikannya. Ketika saya sedang mengamati pemandangan perkotaan yang begitu indah, ada satu bangunan yang tidak terawat. Ada satu bangunan yang tidak terurus. Dan itu kalau bisa dilihat, bangunan itu adalah sebuah hotel. Sebuah hotel yang tidak terawat, sebuah hotel yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena sesuatu hal pastinya. Nah, dari bangunan ini kita dapat melihat bahwa ketika membangun bangunan ini dibutuhkan perencanaan yang baik, dibutuhkan dana yang besar, dibutuhkan perhitungan yang tepat untuk membangun sebuah bangunan atau untuk membangun sebuah hotel. Pastinya segala sesuatunya sudah direncanakan, diperkirakan, dan dihitung dengan baik. Dan tidak jarang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Mungkin orang-orang bisa membangun rumah sakit atau membangun sebuah hotel, tetapi untuk merawatnya itu tidaklah mudah. Nah, dari sini mengingatkan kita kembali bahwa untuk memiliki kondisi yang baik seperti gedung, di mana gedung itu bisa berdiri dengan teguh, berdiri dengan kokoh, itu tidaklah mudah. Di dalam kehidupan rohani kita, terkadang kondisi jiwa kita tidak terpelihara. Kita mengabaikan rohani kita. Rohani ini bisa dibilang iman kita. Kalau kita tidak memelihara iman kita, seperti bangunan tadi berdiri, tidak dipelihara sehingga ditumbuhi dengan rumput-rumput liar, ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dan banyak sekali kotoran karena tidak dirawat, tidak dijaga, tidak dibersihkan. Kalau iman kita tidak kita jaga, tidak kita pelihara, iman kita seperti bangunan tadi, Bapak Ibu Saudara. Betapa mengerikannya, betapa tidak berfungsi dengan baik. Kita sebagai manusia memang terbatas di dalam melakukan segala sesuatu. Dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan bantuan orang lain untuk kita tetap di dalam track, untuk tetap di dalam posisi yang baik. Di dalam mempertahankan iman kita, kita juga membutuhkan satu pribadi, yaitu Kristus. Kristuslah yang menjadi penolong kita, menolong kita di dalam mempertahankan iman kita, supaya iman kita ini tidak lemah, supaya ketika ada masalah, ketika ada cobaan, semangat kita tidak kendor, kita tidak menjadi kecewa, tetapi marilah kita gunakan
Kita minta hikmat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita dan Kristuslah penolong satu-satunya di dalam mempertahankan iman kita. Ketika kita terjun di dunia kerja, banyak sekali godaan-godaan yang harus kita hadapi, dan mau tidak mau, terkadang godaan itu bisa melemahkan iman kita. Tetapi biarlah kita masing-masing meminta kekuatan sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita untuk menjaga iman percaya kita, agar kita tidak murtad dan meninggalkan Kristus. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa menjaga iman kita. Milikilah hubungan yang erat dengan Kristus. Jangan sampai kita meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus. Tetapi biarlah kita boleh menumbuhkan, memelihara iman kita, sehingga kita tetap teguh berdiri bersama dengan Kristus melalui iman percaya kita kepadanya. Mari kita akan tutup dan kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh Tuhan ingatkan kembali untuk memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas kami masing-masing di dalam mempertahankan iman kami. Kami membutuhkan penolong, kami membutuhkan Engkau Tuhan, supaya kami dapat mempertahankan iman kami. Kami tidak ingin menjadi pribadi yang murtad, yang meninggalkan Engkau hanya karena sesuatu hal. Tapi kami rindu, kami boleh memegang iman itu, dan iman itu boleh tumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami semuanya untuk melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji menyatakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa. Tiba saatnya saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan atau ibadah sepekan MCC. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore akan diadakan latihan tamborin. Kemudian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam akan diadakan latihan musik dan pujian. Kemudian setiap hari Jumat pukul 6 sore akan diadakan ibadah menara doa kota di Hotel Haris lantai 16. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore akan diadakan ibadah kaum muda Metanex, sekali lagi pukul 5:30 sore. Kemudian setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu, dan di sore harinya pukul 5 sore akan diadakan ibadah raya MCC. Demikian informasi sepekan ibadah MCC, biarlah menjadi informasi yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah Selamat Pagi Bapa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Selamat Pagi Bapa ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.